Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kampung Sako, Bapak Hafiz SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Kampung Sako, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurlela SPD sebagai Wakil Kesiswaan SMA Negeri 4 Kampung Sako. Yang saya hormati ibu-ibu peserta atau audiens pada kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu presenter kita, Ibu Rika Wulandara SPD sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Provinsi Hilir. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah penghulu alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya di sini sebagai moderator sekaligus MC akan memandu kegiatan ini. Pertama pembukaan dari MC, kemudian acara yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kampung Sako, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurlela SPD sebagai Wakil Kesiswaan SMA Negeri 4 Kampung Sako. Kemudian acara yang ketiga penyampaian materi oleh rekan kita Ibu Rika Wulandara SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Provinsi Hilir. Kemudian ada sesi tanya jawab, selanjutnya penutup. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kampung Sako. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Nurlela SPD. Kepada Ibu Nurlela SPD dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Pertama yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Kampung Sako yang saat ini sudah hadir bersama kita. Kemudian Bapak Ibu para audiens yang di sini didominasi oleh ibu-ibu yang pada hari ini sedang mengikuti kegiatan pemaparan mengenai budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh CGP dari SMA Negeri 4 Kampung Sako, yaitu Ibu Rika Wulandara, yaitu angkatan berapa Bu? Angkatan 10 ya, angkatan 10, angkatan 11, yaitu SMA Negeri 4 Kampung Sako. Baik, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pemaparan budaya positif oleh CGP SMA Negeri 4 Kampung Sako, yaitu Ibu Rika Wulandara. Selanjutnya tak lupa pula marilah kita panjatkan sholawat dan salam juga kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita nanti semuanya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya ingin memberikan sedikit ya sambutan ya, ataupun juga sedikitlah ya dari wakil yang sebagai wakil kepala sekolah yang hari ini beliau sedang ada dinas luar yang tidak bisa duduk bersama kita di sini ya. Beliau menyampaikan salam kepada audiens dan juga kepada Ibu CGP ya, bahwa beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu peserta audiens ya. Nah di sini kita sudah ada ya di SMA Negeri 4 Mangkubu Sako yaitu calon guru penggerak. Nah di sini sudah ada 5 orang ya Bu ya, di SMA Negeri 4 Mangkubu Sako sudah ada 5 dan berjalan ke 4 ya, sedang berjalan 4 orang. Nah, jadi untuk mencapai sampai di detik ini tidak mudah ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu banyak pengorbanan dari mulai waktu dan yang lain-lainnya. Dan untuk mencapai kelulusan itu juga tidak mudah tentunya. Dari mulai administrasi sampai kepada seleksi berkas ya, kemudian ada wawancara dan sebagainya. Nah, itu sangat panjang sekali dan dimulai dalam beberapa waktu bulan yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini yang belum mengikuti silahkan mendaftar. Ya, untuk angkatan-angkatan berikutnya silahkan mendaftar. CGP yaitu guru penggerak. Ya, kenapa? Karena guru penggerak ini sendiri adalah program daripada pemerintah. Ya, yang tujuannya sangat baik sekali. Ya, untuk menggerakkan, untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Dengan adanya guru-guru penggerak ini, maka akan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, tujuannya salah satunya adalah itu untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di SMA Negeri 4 Mangkubu Sako sendiri. Ya, dengan adanya guru penggerak bisa meningkatkan, bisa merubah ya sesuatunya yang tadinya belum baik bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti yang dirasakan ibu-ibu TGP ini mungkin sudah ada perubahan ya Bu ya. Banyak perubahan, pertama adalah diri sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, dalam mengolah juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum di sini silahkan mendaftar. Masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan nanti kalau ada jadwal pendaftar silakan mendaftar, mengikuti ya. Nah, karena ini adalah program yang disampaikan oleh pemerintah bagi guru-guru ya, baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Nah, jadi jangan malas-malasan. Silahkan ya, dikembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah ya. Nah, setelah ada nanti guru penggerak, bisa kita daftar sebagai sekolah penggerak ya kan, banyak nilai-nilai plusnya nantinya. Setelah itu, setelah sebagai guru penggerak, sekolah penggerak, nah semuanya bisa meningkat lebih baik. Nah, kemudian kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti guru penggerak saat ini, khususnya untuk di Kaulandara ya, kita juga berharap nantinya bisa berbagi kepada kita yang belum mengikuti, sharing ilmunya kepada kita yang belum mengikuti ya, dan apa saja yang sudah didapatkan di dalam pendidikan guru penggerak, tolong nanti sampaikan kepada kita teman-teman yang ada di SMA Negeri 4 Mangkubu Sako. Ya, kemudian kami juga berharap kepada ibu-ibu CGP nanti tetap semangat dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama menjadi guru penggerak kepada sekolah kita. Ya, menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan untuk anak-anak kita ke depannya supaya sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, sesuai dengan tuntutan zaman di masa yang akan datang. Nah, kami juga di sini mungkin ya ada beberapa teman yang belum bisa hadir. Mohon maaf ya ibu-ibu, karena juga kita sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang juga
bermanfaat bagi sekolah kita untuk kedepannya. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu di sini, Bapak Ibu sebagai audiens yang sudah meluangkan waktu untuk teman kita yang ada di depan ini sebagai guru penggerak. Kita harus bisa mensupport, mendukung ya apapun yang memang nantinya dibutuhkan oleh teman-teman kita yang ada di depan ini sebagai guru penggerak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai wakil dan kepala sekolah yang saat ini beliau wakilkan kepada saya ya kata sambutannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akan ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bangku 1. Selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Wulandara SPD sebagai DKP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang luar biasa. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 4 Bangku Pusako, Bapak Hafiz SPDMM, juga yang saya hormati Ibu Nurlela SPD selaku wakil kesiswaan SMA Negeri 4 Bangku Pusako, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir bersama saya di sini untuk menyaksikan pemaparan saya mengenai disiplin positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Jadi ini adalah materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 10 atau 11, yang mana materi ini berjudul tentang disiplin positif. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu Bapak Ibu, bukan bermaksud mengajari, hanya saja saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Tidak banyak, sedikit saja. Barangkali kita semua sudah menerapkannya, namun mungkin belum terstruktur atau belum tahu kita bahwa itu adalah disiplin positif. Artinya sudah diterapkan namun masih bersifat abstrak. Nah, jadi di sini kita perjelaskan lagi yang abstrak itu menjadi konkret, yaitu tentang disiplin positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Nama saya Rina Wulandara SPD. Di sini saya berperan sebagai CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Rokan Hilir. Saya berada pada kelas 11.27 untuk se-Provinsi Riau. Selanjutnya saya perkenalkan juga Bapak Ibu yang di tengah-tengah itu bernama Bapak Zulfan. Beliau adalah pengajar praktik saya, seorang guru di salah satu SMP yang ada di Kubu. Kemudian yang paling kanan itu bernama Ibu Eka Rahayu. Beliau adalah fasilitator saya, juga seorang guru di salah satu SMP yang ada di Indragiri. Nah, ini salah satu materinya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk menciptakan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita sudah mendengar kata disiplin, seolah-olah membuat siswa kita merasa tidak nyaman. Padahal pada
pada prinsipnya, disiplin adalah salah satu pendekatan yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud dari menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi poin utamanya dari disiplin positif di sini adalah siswa bisa menghormati dirinya sendiri. Jika siswa sudah bisa menghormati dirinya sendiri, maka bergeser menjadi dapat menghormati orang lain. Lalu di sini peran kita sebagai pendidik adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik yang dimaksud di sini adalah motivasi yang timbul itu berasal dari dalam diri siswa kita. Mereka belajar itu karena mereka ingin. Mereka berbuat baik itu karena mereka memiliki tanggung jawab. Harapannya ketika siswa kita belajar itu bukan karena sesuatu hal yang berasal dari luar, misal karena ingin mendapatkan hadiah, atau karena ingin dipuji, atau dia belajar karena ingin disukai oleh teman lelakinya. Nah, ini namanya motivasi yang bersifat ekstrinsik. Harapan kita setelah kita menerapkan disiplin positif, siswa kita memiliki motivasi intrinsik. Mereka belajar karena mereka ingin, mereka berbuat baik karena mereka bertanggung jawab. Latar belakang dari penerapan budaya positif ini adalah ingin mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentunya untuk murid, sehingga apapun materi yang kita sampaikan dapat tersampaikan atau dapat tersalurkan kepada murid, dan murid menjadi lebih paham. Nah, tujuannya mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia. Ya, artinya tidak ada keterpaksaan dari murid untuk belajar. Mereka belajar dengan senyuman, dengan rasa yang bahagia, seperti itu. Nah, apa tolak ukurnya? Penerapan budaya positif atau disiplin positif sudah tercapai apabila suasana kelas tersebut sudah kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran kita mudah untuk dicapai. Nah, tujuan pembelajaran itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, apapun tujuan pembelajaran kita, semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, di sini saya memiliki 3 kalimat. Nah, coba kita bayangkan, apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat berikut? Kalimat yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju? Tidak setuju. Kalimat yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Kalimat yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Jadi pernyataan yang pertama tadi tidak setuju,
yang kedua setuju, yang ketiga juga setuju. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Berikutnya, nah dari tadi kita sudah berbicara tentang budaya positif. Sebenarnya apa itu budaya positif? Ini dia. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi harapannya dari budaya positif, kita dapat membentuk siswa yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Barangkali kita pernah, mungkin saya sendiri khususnya, sebelumnya saya pernah melakukan itu kepada siswa. Nah, ayo kerjakan tugas. Nanti kalau bisa jawab, ibu kasih uang 5.000. Itu berarti termasuk sogokan. Nah, jadi ternyata itu belum tepat dalam disiplin positif. Belum tepat dalam penerapan disiplin positif karena dapat memunculkan motivasi yang bersifat ekstrinsik seperti itu. Lanjut. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Sejak kita dilahirkan sampai nanti kita ditiadakan, 5 kebutuhan dasar ini melekat di dalam diri kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini contohnya kita makan, kita minum, kita tidur, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di sini bisa kita lihat siswa-siswi kita bersenda gurau bersama teman-temannya, berarti itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang selalu menjadi kasus di antara siswa-siswi kita mengenai cinta dan kasih sayang. Salah satu contohnya mungkin siswa-siswi kita cinlok dengan teman sekelasnya, atau dengan teman samping kelasnya, atau dengan teman depan kelasnya. Ya, ini adalah kebutuhan siswa-siswi kita akan cinta dan kasih sayang. Namun kita harapkan ini bisa terarah sehingga tidak berdampak buruk terhadap siswa dan siswi kita. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Biasanya di sini siswa dan siswi kita merasa terpenuhi kebutuhannya ketika dia bisa menguasai teman-temannya atau bisa menguasai adiknya. Dia akan merasa terpenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Siswa-siswi apalagi yang di usia SMA, khususnya yang di kelas 11, itu sangat menginginkan adanya kebebasan. Tidak suka jika dikontrol atau tidak suka jika diikat. Mereka sedang membutuhkan yang namanya kebebasan. Maka di sini kita sebagai pendidik di sekolah menjaga agar kebebasan yang ada pada siswa-siswi kita tetap berada dalam kontrol kita dan terarah menjadi sesuatu yang lebih positif. Ada 3 hal mendasar mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini bisa kita lihat ketika ada siswa-siswi kita yang melakukan sesuatu tapi sepertinya kurang senang.
mengerjakan tugas, tapi sepertinya masih males-males seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa siswa-siswi kita ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang pertama dan yang kedua ini sifatnya masih ekstrinsik, artinya bukan dari dalam dirinya, tetapi dari orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan motivasi yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, pada motivasi yang ketiga ini berarti sudah muncul motivasi dari dalam dirinya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan. Berikutnya ada namanya restitusi. Menurut Gonseni, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kita gunakan ketika kita menghadapi kasus-kasus pada murid-murid kita, itu dengan menerapkan restitusi ini. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi dalam restitusi kita sebagai pendidik melakukan tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi di dalam restitusi kita mengajak murid untuk melihat dirinya sendiri, melihat apa yang sudah dilakukannya. Yang terakhir, fokus pada pembentukan karakter. Tujuan akhir dari restitusi adalah fokus pada pembentukan karakternya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Pada posisi kontrol yang pertama, penghukum dan membuat rasa bersalah, ini sebaiknya kita hindari. Kenapa demikian? Karena pada posisi penghukum, ini dapat membuat siswa menjadi kurang senang terhadap kita, sehingga tujuan dari penerapan budaya positif tadi tidak tercapai. Tidak ada kenyamanan terhadap siswa dan guru, maka sebaiknya dihindari. Mungkin kita sebagai guru pernah melakukannya, saya pun juga demikian. Pada posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Apa ciri-cirinya? Pada posisi penghukum, ini biasanya ketika siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru cenderung untuk menghukumnya. Misal ada siswa yang terlambat, kita suruh untuk berjemur di lapangan. Ini berarti kita sudah melakukan hukuman terhadap siswa. Ciri-ciri yang kedua, biasanya posisi kontrol penghukum ini, hukuman yang diberikan bersifat tiba-tiba atau dadakan. Tidak ada kerjasama atau murid belum diberitahu sebelumnya. Misal, kalau murid dijemur di lapangan, apakah sebelumnya murid tahu kalau terlambat itu dijemur di lapangan? Iya, cenderung tidak. Maka posisi penghukum sebaiknya kita hindari. Begitu juga pada posisi membuat rasa bersalah. Nah, mungkin ini kita tidak menghukum, tapi kita membuat murid merasa bersalah. Misalnya, tolonglah nak, jangan begitu, kasihan ibu nak. Seolah kita kayak memelas gitu sama murid. Saya juga pernah berada di posisi ini, Bapak Ibu. Ternyata ini tidak baik, karena murid menjadi merasa bersalah. Namun pada posisi ini tidak ada solusi atas permasalahan atau kasus
siswa. Siswa hanya merasa bersalah tanpa ada solusi. Jadi, menurut teori ini sebaiknya dihindari. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, mungkin untuk kita guru-guru SMA, saya khususnya pernah berada pada posisi ini, posisi teman. Nah, yuk sini yuk kita belajar. Ciri-ciri dari posisi teman ini biasanya kalimat yang dilontarkan itu tidak formal. Itu salah satunya. Mungkin ini yang sering saya lakukan. Ternyata ini sudah baik tapi masih kurang. Lebih baik daripada pembuku tapi kurang baik daripada yang lainnya. Tidak apa-apa, kita bergeser ke posisi yang berikutnya, posisi pemantau. Pada posisi pemantau biasanya guru itu cenderung menerapkan aturan sekolah. Misal ada siswa yang terlambat, kamu tahu kan kalau kamu terlambat akan mendapatkan tidak mematuhi tata tertib sekolah. Jadi di sini guru mengingatkan murid bahwa terlambat itu sudah melanggar peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah. Ini adalah posisi pemantau. Tapi pada posisi pemantau juga tidak ada solusi. Tidak ada solusi dari kesalahan atau kasus yang dihadapi oleh murid. Nah, sedangkan pada posisi yang terakhir, posisi manajer, ini adalah posisi yang diharapkan kita semua dapat menerapkannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pada posisi manajer ini, kita sudah menerapkan restitusi, di mana kita sudah menerapkan atau mencari mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Misal, ketika siswa terlambat, kita tanya kepada siswa, kenapa terlambat? Telat bangun Bu. Kenapa bisa terlambat bangun? Dia akan menjawab. Lalu kita beri penguatan. Kalau sekali-kali terlambat boleh. Tapi kalau setiap hari, ini namanya sudah menjadi kebiasaan, tidak sesuai dengan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kita? Nanti siswa akan mengatakan keyakinan-keyakinannya. Lalu di tahapan terakhir, bagaimana solusi yang ingin kamu lakukan? Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Bagaimana caranya supaya kamu bisa hadir di sekolah tepat waktu? Jadi pada posisi manajer ini, kita menuntut murid untuk menemukan sendiri solusinya. Bukan kita yang menentukan, tapi murid yang menentukannya. Tugas kita sebagai manajer adalah menuntut sehingga murid tersebut menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama, penghukum. Misalnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di lapangan. Ini namanya penghukum. Pembuat rasa bersalah, contohnya. Berapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamu nak, saya kecewa sama kamu. Nah, ini bisa mengakibatkan adanya rasa bersalah pada diri murid kita. Sedangkan posisi yang ketiga, misalnya, ayolah nak yang tertib, buat guru bangga sama kamu. Kali ini kamu tidak apa-apa salah. Ini bahasanya kurang formal, sehingga ini dikatakan posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar aturan apa? Apa konsekuensinya? Seperti itu. Posisi pemantau ini mengarahkan pada penerapan peraturan sekolah. Sedangkan pada posisi manajer, anak ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ini. Jadi pada posisi manajer inilah diharapkan kita berada
dan menerapkannya dalam budaya positif. Yang keenam, keyakinan kelas. Mungkin ini kita sudah mulai melakukannya mengenai membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya adalah peraturan kelas, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ternyata, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Ya, mungkin Bapak Ibu di sini semuanya kalau berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, menggunakan helm ya? Iya, menggunakan helm. Kenapa menggunakan helm? Untuk menjaga keselamatan. Oke, kira-kira untuk apa lagi Bapak Ibu? Supaya tidak kena debu. Iya, apa Ibu? Supaya apa memakai helm? Supaya aman. Kalau bapak-bapak mungkin, iya, supaya tidak ditilang. Oke, nah ternyata mengapa kita menggunakan kendaraan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah untuk menjaga keselamatan. Artinya, jika kita melakukan atau membuat keyakinan kelas, maka akan muncul motivasi yang sifatnya intrinsik. Contohnya tadi, ketika kita menggunakan helm, karena untuk menjaga keselamatan. Keselamatan siapa yang dijaga? Keselamatan diri sendiri. Tapi kalau alasannya supaya tidak ditilang, berarti itu sifatnya masih ekstrinsik, dari luar diri. Nah, begitu juga dengan membuat keyakinan kelas. Jika yang dilakukan atau yang dibuat adalah peraturan kelas, maka murid-murid kita yang akan memunculkan motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Artinya dia takut melakukan sesuatu karena nantinya melanggar peraturan, bukan karena tanggung jawab di dalam dirinya. Sehingga yang kita buat haruslah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini, kita membuatnya bersama-sama dengan murid. Guru atau pendidik di sini hanya membimbing, sedangkan siswa biarkan mereka membuat sendiri, menerapkan sendiri. Kita hanya sebagai pemantau berjalannya keyakinan kelas tersebut. Jika setelah beberapa bulan keyakinan kelas tidak dipatuhi, kita bisa mereview ulang. Kita bisa melakukan pengecekan ulang. Jika tidak berjalan dengan lancar, bisa kita ulang membuatnya lagi. Lalu kita pantau atau kita refleksikan apa yang kurang. Nah, kurang lebih seperti itu. Proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama, kita minta peserta didik kita menuliskan keyakinan kelas yang menurut mereka baik untuk diterapkan di kelas, di depan kelas secara bergiliran. Sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam jika seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harapannya kalau kita minta murid kita membuat sendiri, mereka termotivasi untuk menerapkannya sendiri. Setelah kita minta, kita lakukan diskusi mengenai keyakinan kelas tersebut. Di sini siswa dan guru mendiskusikan peraturan kelas yang dibuat awal tahun dan mengevaluasi pelaksanaannya. Jika ada hal-hal yang kurang terlaksana, itu bisa kita ganti. Kemudian keyakinan
keyakinan kelas dibuat oleh peserta didik dan dengan dampingan guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Ini kita lanjut saja. Ini beberapa proses yang sudah dilakukan di dalam kelas dalam upaya membuat peraturan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi, kemudian mencatatnya, merumuskan keyakinan, lalu kita tinjau lagi bersama-sama murid dan membuat pernyataan keyakinan, lalu kita minta murid-murid kita menandatanganinya. Nah, dan sebaiknya keyakinan kelas ini kita pajang di dalam kelas supaya siswa-siswa kita ingat akan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, tadi sudah dipaparkan sedikit mengenai restitusi. Lalu langkah-langkah dalam menerapkan restitusi ini ada 3. Ini dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Artinya ada 3 tahapan dalam menerapkan restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini pada sisi bawah. Menstabilkan identitas. Maksudnya di sini bagaimana? Ya, maksudnya di sini adalah ketika siswa melakukan suatu kesalahan, maka langkah pertama kita adalah menanyakan apakah benar siswa tersebut melakukan itu. Lalu jika sudah ditanyakan, maka kita bisa menstabilkan identitasnya dari yang tadinya dia merasa gagal menjadi tidak gagal lagi. Misal dengan mengatakan jika siswa terlambat adalah hal yang biasa jika dilakukan sekali-kali. Tapi kalau sudah sering, namanya sudah melanggar peraturan. Sehingga apa? Siswa tidak merasa gagal jika sudah terlambat. Lalu setelah menstabilkan identitasnya, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Artinya, kita katakan bahwa terlambat adalah sesuatu yang tidak benar. Maka itulah kesalahan si siswa. Tidak benar karena sudah melanggar keyakinan kelas. Setelah kita nyatakan bahwa siswa tersebut salah, maka kita lakukan menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Dia akan jawab, masih Bu. Seperti itu. Kira-kira terlambat ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Dia akan jawab sesuatu. Lalu kita tanyakan lagi, apa upaya kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu adalah tahapan dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ngungsi ada di rumah, Bu. Berapa hari terlambat? Udah 3 kali. Kamu udah 3 kali terlambat. Kalau misalnya kamu terlambat lagi, udah nggak bisa lagi, ini harus dikasih ke wali kelas. Kamu langsung ke wali kelas ya? Iya, Bu. Ibu. Dari guru piket, kalau kamu berapa hari terlambat? Iya benar, iya Bu. Karena saya membantu orang tua saya dulu di rumah Bu, dengan adik saya. Adiknya sekarang di SD 023 8. Jadi bangunnya kira-kira jam berapa aja? Jam 5, jam 6. Adiknya? Adiknya bangun jam 5.
salah, sadar. Oke, Pudan, terlambat itu memang hal yang biasa ya. Walaupun kalian juga terlambat, karena masing-masing kita memiliki kesibukan tersendiri. Pudan juga demikian. Sampai di rumah. Nah, ibu pun kalau jadi Pudan mungkin juga akan terlambat. Kan? Tapi kalau sering terlambat itu tidak baik. Baik atau tidak? Enggak. Kemarin kita sudah memiliki beberapa keyakinan kelas, ya kan? Kelas itu masuk, sudah ada keyakinan kelas yang kita buat. Masih ingat keyakinan kelasnya? Masih, Bu. Apa itu kemarin? Seperti jangan terlambat, Jadi kalau Pudan terlambat beberapa kali, kira-kira peraturan apa yang sudah Pudan tidak tepati? Keluar ya, terlambat. Efeknya tahu? Ini ditegur, dikasih nasihat apa orang tua. Aja. Jadi sekarang Pudan mau memperbaiki kesalahan, mau gimana caranya? Jadi dari sepanjang pemaparan saya, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among. Among di sini maksudnya adalah pada posisi manajer yang nantinya menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari presenter kita. Terima kasih kita ucapkan. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa kita terapkan di proses pembelajaran di sekolah kita. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kira-kira ibu-ibu yang bertugas sebagai audiens peserta, ada yang mau bertanya? Ya, persilakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Profesor atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitri, guru mata pelajaran matematika. Sudah pertama saya ucapkan terima kasih sekali, sungguh luar biasa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Tadi saya mendengar ada katanya restitusi. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, apakah semua kasus yang dialami siswa bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pertanyaan dari rekan kita tentang segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi pertanyaannya, apakah semua kasus anak bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi? Kepada Ibu Pelajaran, saya akan mempersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih juga Ibu Audiens, Ibu Yuti.
Jadi pertanyaannya adalah apakah semua kasus yang dialami oleh murid dapat kita selesaikan dengan metode segitiga restitusi? Jika kasus tersebut adalah kasus seputaran siswa SMA, sebaiknya iya. Sebaiknya kita gunakan segitiga restitusi ini. Mengapa demikian? Karena ada 3 tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah hal yang diusulkan. Artinya ini adalah hal yang sangat direkomendasikan untuk kita terapkan dalam pembelajaran atau dalam menghadapi kasus-kasus di seputaran siswa-siswa SMA. Namun, jika kita berbicara yang kita hadapi adalah siswa-siswa SD yang barangkali belum paham mengenai apa yang sebenarnya kita bicarakan, maka metode ini belum bisa kita gunakan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi Bu penjelasan dari narasumber kita. Jadi intinya penggunaan segitiga restitusi ini tergantung situasi kondisi siswa yang kita hadapi. Jika siswanya siswa SMA, bisa kita terapkan, kita selesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Namun kalau situasinya siswa anak SD, apalagi kelas 1 SD, mungkin tidak bisa kita gunakan karena anak SD belum tahu apa itu alasan terlambat, apa itu keyakinan dia belum memahami. Mungkin tidak ada usia juga pengaruhnya, ibu-ibu. Bagaimana Bu? Cukup? Ya, beri tanggapan. Ya, dan saya terima kasih ya Ibu narasumber atas jawabannya. Mungkin karena kebetulan kita adalah guru yang bisa dikatakan yang juga yang disampaikan oleh Ibu narasumber ya, bahwa anak SD tadi belum sampai namanya kepada apa sih itu keyakinan Sekali terima kasih untuk Ibu narasumber, luar biasa jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Ada? Cukup satu aja atau ibu wakil kepala sekolah? Ada? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari Surabaya. Saya berterima kepada Ibu narasumber Bandara dari informasi kontrol tadi. Manakah posisi yang harus dilakukan sebagai Terima kasih kepada Ibu Sri Khairunisa sebagai guru biologi atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi Ibu narasumber sudah memaparkan 5 posisi kontrol guru dari awal sampai terakhir. Pertama penghukum, yang terakhir sebagai manajer. Pertanyaan Ibu Sri, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, yang mana baiknya, yang paling bagus, yang bisa kita terapkan sebagai tenaga pendidik di sekolah dalam proses belajar mengajar? Begitu Ibu. Kepada Ibu narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan dari guru biologi, Ibu tes yang adalah dari kelima posisi kontrol, posisi mana yang paling bagus kita terapkan di sekolah kita?
Posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Mengapa demikian? Karena pada posisi ini kita menimbulkan motivasi pada siswa yang sifatnya intrinsik. Jika ada kasus yang dihadapi siswa, maka ada solusi. Ada solusi yang kita berikan. Lalu, pada posisi manajer ini juga sudah menerapkan metode penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada penstabilan identitasnya, ada validasi tindakan yang salahnya, ada juga menanyakan keyakinannya. Harapannya dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita dapat menghadirkan motivasi pada siswa kita yang sifatnya intrinsik. Siswa melakukan sesuatu karena memang ada tanggung jawab yang muncul dari dalam dirinya. Demikian Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia tadi Bu. Jadi posisi yang paling baik itu adalah posisi kontrol dulu sebagai manajer. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya Bu ya jawabannya? Oke. Jadi langsung saja acara yang terakhir yaitu penutupan. Demikian tadi acara kita hari ini, pemaparan materi dari narasumber tentang disiplin positif. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata, salah bicara, mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa.
Perkenalkan, nama saya Firmana Baban, saya kelas 11. Saya sangat senang sekali dan sangat bersemangat karena penerapan kesepakatan di kelas sudah diterapkan. Ini sangat penting teman-teman, karena dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab, dapat membuat kita lebih disiplin, dapat membuat kita lebih menghargai orang lain, dan dapat membuat kita lebih baik lagi. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Deliana. Saya dari kelas 11. Sangat senang, sangat gembira karena seru. Penting karena kita dapat membuat rasa bertanggung jawab, terus membuat kita lebih disiplin yang pertama, terus kita dapat menghargai orang lain dan kita dapat menjadi lebih baik.